Yuhu, kembali lagi di monolog kocak kudaku. Monolog kocak yang gak kocak-kocak amat. Kali ini kudaku akan melanjutkan episode sebelumnya mengenai normal yang baru. Tapi di episode ini kudaku akan melebar ke soal bagaimana kita berpikir melampaui apa yang disebut sebagai the new normal itu. Kita sama-sama tahu bahwa sampai hari ini kota-kota di seluruh dunia boleh dibilang sedang diuji secara ekstrim dengan COVID-19. Permasalahannya tentu kita tahu bahwa bukan hanya berdampak pada kesehatan warga, tapi juga pada tatanan sosial dan perekonomian kita. Nah, mungkin di tengah krisis ini kudaku akan mencoba mengajak teman-teman seperkudaan buat melihat sejauh mana upaya orang-orang dalam merencanakan atau mengelola sebuah kota yang berdampak bagi kemaslahatan orang lain di tengah krisis ini. Biasanya mungkin ada banyak atribusi yang diperjuangkan sama banyak kota buat bersaing dan berusaha unggul dari kota lainnya di tingkat global. Kayak misalnya perlombaan-perlombaan pembangunan buat jadi kota yang sustainable, ekoturisme, atau daya hidup warga di kota itu. Tapi di hari ini, di masa krisis ini, kayaknya lebih mending mikirin gimana sebuah kota bisa berfungsi dengan baik buat warganya. Situasi saat ini memang jadi semacam tantangan besar buat kota-kota. Mau kota itu kaya atau miskin kek, yang jelas kita perlu tahu gimana sebuah kota bisa memberikan layanan bagi warganya, terutama pada kesehatan dan ketahanan pangan. Karena itulah kudaku juga merasa penting kiranya buat kepoin gimana efektivitas sistem tata kelola yang dikerjakan oleh pemerintah kota saat ini buat menghadapi wabah yang mudah-mudahan sih akan selesai pada waktu dekat. Ya, memang wabah COVID-19 yang merebak secara serentak dan acak di setiap jarak, entah dia kocak ataupun enggak, ini telah menciptakan semacam normal baru yang mengganggu banyak pihak melalui perintah-perintah kayak self quarantine atau physical distancing itu. Tapi bagi miliaran orang miskin yang tinggal di pinggiran kota, kayaknya perintah-perintah itu nggak terlalu membebani deh. Memang perintah-perintah itu sangat penting ditanggapi dalam menghadapi pandemi ini. Tapi penting juga kiranya buat mengasumsikan bahwa warga harus punya jaring pengaman sosial dan ruang yang memadai untuk bertahan dari perintah-perintah kayak gitu. Lebih dari 1 miliar orang di dunia yang tinggal di daerah kumuh dan pemukiman yang informal secara global. 50 hingga 80% lapangan kerja yang ada di kota-kota berkembang ya kayak pedagang kaki lima atau pekerja migran. Banyak dari mereka cuma bisa hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tinggal di lingkungan padat penduduk dan berbagi akses sumber air, sanitasi, dan listrik misalnya. Banyak dari mereka juga nggak punya rekening bank atau kontrak kerja atau bahkan asuransi. Penghasilan dan tempat kerja mereka nggak ada di radar lembaga pemerintah manapun. Singkatnya, kudaku cuma mau bilang bahwa mereka nggak punya banyak hal untuk bertahan hidup. Makanya banyak dari mereka nggak peduli sama apa itu sosial atau physical distancing misalnya. Nah, kekurangan-kekurangan yang terjadi dari persoalan fisikal atau social distancing baru-baru ini bisa kita lihat dari bagaimana warga-warga di kota-kota kayak di Buenos Aires, Lagos, Delhi, Rio de Janeiro, Mexico City, Jakarta, atau kota-kota lain di Indonesia, di mana banyak warga merasa putus asa karena minimnya dukungan. Akses dan perlindungan juga jadi hal yang minim dari pemerintah setempat mengingat situasi lagi kayak gini. Tentu di situasi yang kayak gini orang-orang pengen banget balik ke situasi yang normal atau seperti semula. Dan di tengah badai krisis keuangan secara global,
memang seluruh pemerintahan tampaknya sedang berupaya untuk memenuhi harapan publik itu dan kembali ke bisnis-bisnis seperti biasa. Sayangnya bentuk bisnis yang menjamur di berbagai kota adalah bentuk-bentuk yang mengabdi pada polusi dan secara ekologis jauh dari pelestarian alam dan akan membawa kita pada bencana yang lain. Wabah virus corona memang jadi semacam sisi gelap hidup kita hari ini. Di seluruh dunia, sekolah-sekolah tutup, orang-orang pergi ke YouTube, layanan kesehatan kelebihan beban, karyawan kehilangan pekerjaan, perusahaan-perusahaan bangkrut, dan pasar saham ambruk. Semua orang merasa terluka, corona ngoyak-ngoyak pikiran dan jiwa kita. Tapi apakah hidup kita setelah ini akan mengalami kekocakan seperti apa yang dibilang Pink Floyd di lagunya yang berjudul Dark Side of the Moon? Nggak peduli seberapa serius dan menyedihkan semua ini. Toh, kudaku menganggap ada sisi baiknya juga. Bukankah hidup bukan hanya penuh ancaman, tapi ada juga kesempatan? Nah, kesempatannya adalah kita bisa menghabiskan waktu buat ngelakuin hal-hal lain. Atau jangan-jangan hal-hal lain yang kita lakuin itu bisa lebih baik dari yang kita lakuin sebelumnya. Coba deh iseng-iseng nanam sayur, buah, atau miara-miara ikan, ayam, atau bebek gitu. Coba juga deh datang ke tempat pengumpulan sampah. Kali aja nemu-nemu barang yang kocak yang bisa dibikin apa gitu. Intinya, kudaku pengen bilang kalau nothingness itu adalah kunci. Gak cuma di situasi krisis kayak gini, mungkin juga bisa dilakuin setelah itu. Dan di masa-masa sulit kayak sekarang ini kayaknya bisa menawarkan kesempatan besar buat kita terikat secara sosial dan membuka kemungkinan-kemungkinan atau cara-cara lain buat terhubung dan membantu orang lain. Tentu kita nggak bisa mengunjungi teman, keluarga, atau sanak saudara karena kita saat ini sedang terisolasi sehingga kita ngerasa kesepian. Sepi. Tapi semoga situasi yang kita rasain bersama ini juga bisa memicu cara-cara yang menarik tentang bagaimana kita terhubung nanti. Di situasi yang kalau kata Ronggo Warsito adalah kalau bendu ini, kudaku malah mau menganggap sekarang saatnya yang tepat buat Mother Earth istirahat. Coba deh kepoin gimana saat ini kegiatan industri mengalami penurunan. Pabrik-pabrik ditutup atau beroperasi jauh di bawah kapasitas mereka. Kemacetan di berbagai kota berkurang secara radikal dan aktivitas penerbangan runtuh. Anjloknya sektor pariwisata udah ngosongin jalan-jalan di kota-kota besar. Walaupun hal beginian adalah berita buruk buat kebanyakan orang, dan terutama mereka yang kerja di sektor industri yang kena dampaknya. Tapi bagi kudaku ini kabar baik buat planet kita. Kudaku juga berharap jalan menuju normal yang baru setelah kolobendu ini semoga bisa bersih dan hijau. Coba lihat deh bagaimana turunnya aktivitas emisi karbon secara tiba-tiba dan dramatis. Udah kayak nunjukin ke kita bahwa kita emang bisa ngebersihin dan ngebangun lagi lingkungan yang alami. Nah, emang pastinya banyak banget tantangan buat ngadepin lagi kualitas hidup. Maksud kudaku pastinya banyak banget tantangan buat ngedapetin lagi kualitas hidup kita sebelumnya. Tapi emang nggak bisa kalau kita kembali tanpa melakukan cara-cara lama yang cenderung mencemari, yang nantinya akan membawa kita pada katastrofi yang lebih besar. Tentu kita perlu upaya kolektif yang didorong oleh pemimpin atau pembuat keputusan buat ngelakuin itu. Tampaknya
orang-orang udah bisa beradaptasi sama kenyataan buat bekerja dari rumah misalnya. Tentu berkat berbagai platform dan media digital yang sistemnya berbasis cloud. Nah, salah satu bagian penting dalam hal infrastruktur yang pastinya akan jadi agenda utama dalam bisnis dimanapun itu adalah infrastruktur digital. Karena pada masa krisis ini hubungan antara ruang fisik dan virtual lagi diuji nih secara ekstrim. Nah, bagaimana misalnya pas krisis ini berakhir? Kalau kita mau ngomongin soal keterhubungan, hal yang pertama muncul di pikiran ya teknologi, bukan transportasi. Maka dari itu perlulah kita menata kembali infrastruktur kita secara lebih luas dan ngasih nilai sosial yang langsung ke masyarakat. Maka dari itulah daripada kita pusing-pusing berharap buat kembali ke normal, Kudaku pengen ngajak teman-teman seperkudaan nih buat ngebayangin sejenak tentang masa depan. Tentang sesuatu yang kocak. Masa depan dimana semua orang punya segalanya. Gak ada yang kekurangan. Hidup penuh makna dan kemakmuran mudah digapai. Juga masa depan dimana keseharian kita yang sepele kayak bikin kopi, berangkat kerja, atau nyalain AC ditenagai oleh energi yang gak polutif dan terbarukan. Sebuah masa depan di mana harga listrik mahal karena kita pakai mobil atau motor listrik, tapi itu cuma ngeluarin 2,5% dari pemasukan bulanan kita. Anggap aja bayar zakat tiap bulan. Dan sebuah masa depan di mana energi yang nggak polutif dan terbarukan itu bisa ngasih manfaat ekonomi yang signifikan buat usaha kecil dan warga yang tinggal di desa-desa. Lalu masa depan di mana orang-orang lebih melakukan hal-hal untuk merawat bumi ketimbang repot-repot bikin riset buat ngejajah planet lain. Dan yang paling penting, masa depan di mana kita nggak lagi gamang sama empati dan nggak perlu lagi mengkritik soal keadilan dan kesejahteraan. Karena keadilan dan kesejahteraan udah jadi kayak makanan pokok yang diproses hingga kalis di usus besar dan jadi tai.